Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Dr. Channel. Pada kesempatan video ini saya akan berbagi sharing mengenai aplikasi bank sampah ya. Kebetulan saya aktif di lingkungan ya, di KRL ya, Kampung Ramah Lingkungan, dimana kendalanya yaitu salah satu ketika membuat bank sampah harus ada suatu sistem administrasi yang memang baik ya untuk mengelola dalam khususnya dalam masalah keuangannya. Nah, di sini saya akan coba membuat aplikasi ya dari Excel ya, Microsoft Excel ya, yang mana di sini saya buatkan menu-menu yang mudah dimengerti ya, dengan harapan nanti mudah digunakan seperti itu. Nah, aplikasi ini bisa dibuka di mana saja ya, selama komputernya memiliki program Microsoft Office ya. Nah, di sini ini adalah menu utama dari aplikasi sistem administrasi bank sampah ya. Nah, ini saya coba trial jadi aplikasikan di bank sampah RW 34 Bersemi RW 34 ya, KRL Bersemi. Nah, ini ada beberapa menu yang menjadi inti ya dari aplikasi ini, yaitu pertama master data ya, terus yang kedua transaksi ya, yang ketiga adalah laporan. Inilah yang penting nanti ya, rekap dari dalam membuat suatu laporan ya, karena ketika kita buat secara manual ya, ketika kita ingin memerlukan hasil laporan ya, biasanya memerlukan waktu yang lama ya, dan menginput ulang seperti itu ya. Tapi dengan sistem aplikasi ini ya, diharapkan bisa membantu ya para pegiat lingkungan di dalam mengolah sistem administrasi ya di bank sampah tersebut. Baik, di sini saya akan jelaskan ya satu persatu ya dari menu-menu ini dan bagaimana cara membuatnya ya. Yang pertama di sini adalah master data ya, dimana master data ini berisi kumpulan ya data awal atau pengelompokan ya, baik itu pengelompokan jenis sampah ya, juga pengelompokan biaya yang kita buat ya, atau yang akan dikeluarkan ya, atau alokasi biaya ya. Juga data nasabah ya, di sini adalah data nasabah yang menabung di bank sampah ya. Nah, kenapa perlu ya, karena ini memang sangat penting sekali ya. Kalau misalkan tidak dipilah ya, itu sampahnya biasanya nilai jualnya pun kurang maksimal gitu ya, dimana ketika sampah yang sudah dipilah biasa nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan sampah yang belum dipilah. Makanya di sini dibuatlah kode-kode jenis sampah ya. Terus selanjutnya di sini kita bisa lihat ya seperti apa. Ini adalah contoh yang kode-kode yang digunakan oleh KRL Bersemi. Kita klik ya. Nah, ini contoh. Ini adalah jenis-jenis kertas, yaitu K1, K2, K3, K4, K5, K6 ya, sampai dengan K7. Ini ada campuran ya, bentar kelewat kayaknya ini ya. Bentar, kertas ini KC ya, kertas campuran, karena dia ini sortirnya di posisi di bawah di bawah kaca ya, karena memang master kode sampah ini harus diurutkan ya, karena kalau tidak disortir by kode nanti akan bermasalah di laporan
ya itu. Jadi ini nggak apa-apa acak-acakan karena ini hanya sebatas kode aja ya. Nah di sini K1 misalkan buku tulis ya, terus K2 kertas koran ya, K3 kertas buram ya, K4 karton ya, K5 HPS ya. Nah ini nanti ketika si nasabah nabung ya di buku tabungannya itu ya, kebetulan saya belum buat ya untuk buku tabungannya, maksudnya belum dipoto ya. Itu ada kodenya seperti itu ya. Nah misalkan dia kirimnya kardus, berarti ini kardus kalau misalkan sudah dipisah atau disortir dari nasabahnya ya. Tetapi kalau misalkan dicampur, ada kardus, ada HPS dan lain-lain, maka di sini kita menggunakan KC07 yaitu kertas campuran yang belum disortir ya. Nah inilah gambaran kode-kode ya, master kode sampah yang untuk pemilahan. Nah ini juga kita kode-kode ini di bank sampah dibuat labeling ya, dimana nanti ketika dilakukan penyortiran si pekerjanya tinggal masukkan sesuai dengan yang sudah di label ya, atau bak yang sudah di label tempatnya seperti itu. Nah inilah adalah master kode bank sampah, oke ya. Nah selanjutnya yaitu kita akan masuk ke kode biaya ya. Nah kode biaya ini mungkin gambaran biaya pengeluaran dan lainnya segala macam ya. Nah di sistem aplikasi ini ya memang kebetulan kita sistemnya menggunakan sistem bagi hasil ya. Jadi si pengurus itu sebagai pengelola ya, dan nasabah yang menyimpan sampahnya yaitu jadi secara proporsional ya, alokasi penjualannya atau hasilnya itu dibagi sesuai dengan ketentuan yang memang disepakati di KRL kami seperti itu ya. Nah ini misalkan di sini contoh ya untuk pengurus ya, ini 15% ya. Terus untuk nasabah ini 60% ya. Terus kas RT ini 10% ya, kas RT atau kas RW ya. Terus untuk operasional bank sampah di sini adalah 10%. Seperti itu ya. 15%. Nah ini jadi di dalam pencatatan dari aplikasi ini ya, kita hanya mencatat secara kelompok di sini ya, kategorinya biayanya ya. Apakah misalkan contoh ketika unloading atau pendinginan sampah ada biaya konsumsi, nanti ini masuknya ke sini biaya operasional seperti itu ya. Nah sedangkan biaya bagi hasil pengurus itu memang khusus sebagai pengurus ya, memang tidak ada gajinya tapi dapat bagi hasil dari sampah yang dijualnya seperti itu sebesar 15%, dan nanti dibagi lagi ada berapa pengurusnya seperti itu ya. Dan nasabah juga sama, ini 60% ini nanti akan dibagi lagi sesuai dengan tabungan yang disimpan di bank sampah ya. Seperti apa teknisnya ya, nanti tidak perlu pusing-pusing lagi ya. Aplikasi ini akan menghitung, mengkalkulasi ya secara otomatis angka yang akan bagi hasil untuk nasabah yang didapat oleh nasabah. Oke ya, setelah master kode biaya selanjutnya yaitu master nasabah atau data nasabah. Nah ini data nasabah ya, bisa kita ambil ya, di situ terjadi nomor rekening, ini bebas ya. Apakah mau 001, 002 ya. Nah ini kebetulan saya menggunakan blok rumah ya. Misalkan AL6, AL7 itu blok rumah ya. Nah ini saya masukkan dulu sebagai simulasi seluruh warga yang ada di Villa Permata Mas ya. Dimasukkan dengan kode rekeningnya menggunakan kode blok rumah ya. Nah ini tinggal diisi saja ya. Ini yang wajib antara nomor rekening dan nama ya. Untuk alamat keterangan silahkan ya, bebas gitu ya. Nah ini cuma sampai 98 ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau nambah atau ini ya bisa di custom seperti itu ya.
Oke. Nah, setelah master data lengkap ya, selanjutnya kita sudah siap bisa mengoperasikan atau menggunakan apa namanya aplikasi ini ya. Nah, di sini kita masuk ke menu transaksi ya. Menu transaksi ini ada 3 ya, ada transaksi setoran nasabah ya, terus ada penjualan ya, dan pengeluaran biaya operasional ya. Nah, sekarang kita masuk ke setoran dulu ya. Nah, setoran nasabah ya. Jadi ini form setoran nasabah ya. Nanti tanggalnya diisi ya. Ini kalau secara manual di sini tanggalnya diisi, terus nomor rekeningnya tadi sesuai dengan data. Ini tinggal dipilih ya. Nah, ini ya, tuh. Ngelink sama yang tadi di sana ya. Terus ini akan otomatis ya, akan berubah. Contoh ambil ya yang ini. Namanya akan berubah sendiri ya. Jadi di sini pakai rumus. Dan ini jenis sampahnya ini digabung ya, misalkan P1 botol plastik, jadi sesuaikan disesuaikan dengan kode dan namanya ya, keterangannya tadi di master data ya. Terus beratnya, nah ini berapa, satuannya kilogram ya. Jadi kalau misalkan menggunakan timbangan digital ya, misalkan 1,5 ya baru 1,5 ya, seperti itu. Terus di sini pencatatnya, nah ini adalah ditulis dengan nama petugasnya ya. Nah, ini adalah form setoran ya. Dan form setoran ini pun ya kita sudah siapkan ya, bisa dilakukan secara online ya. Jadi di sini saya akan tunjukkan ya. Kami di sini sudah membuat Google Form ya, yang mana bahwa kolom-kolomnya ini sudah disesuaikan dengan aplikasi ini gitu ya. Jadi nanti yang megang aplikasi ini hanya bendahara atau bagian keuangan saja ya, sedangkan si pelaksana ya itu tidak menginput ini gitu ya, kalau memang menggunakan sistem aplikasi ya, Google Form. Saya kasih contoh dulu sini. Oke ya, saya klik di sini ya, kita lihat. Nah, form ini kita buat ya, disesuaikan ya dengan kolom-kolom yang ada di aplikasi Excel ini ya. Dan nanti ya si pelaksana atau si petugas ya, kita lihat seperti ini ya. Oke, ini kita view dulu. Oke, agak lama loadingnya, mungkin ini internetnya ya. Oke, nah ini ya, nanti linknya ini kita akan kasih ke bagian pelaksana ya, penimbangan ya. Jadi nanti nomor rekening di sini sudah tinggal pilih ya, karena ini akan kita atur ya supaya sesuai dengan database yang ada di aplikasi ya, kita samakan supaya tidak terjadi kesalahan ya. Terus bisa dipilih nanti, misalkan nomor rekening anggaplah C1 ya. Terus namanya ya, misalkan siapa ya, nanti ini ada pilihan ya, tinggal harusnya pilihan seperti ini, cuman ini belum diperbaiki ya. Terus jenis sampahnya mau sampah apa ya, ini bisa pilihan tadi ya, misalkan HPS atau besi atau apa ya, itu tinggal dipilih aja ya. Lalu beratnya berapa kilo ya, udah ya. Terus nama pencatatnya siapa, di sini masukkan di sini ya. Nah, lalu dikirim ya sama petugasnya ya. Nah, setelah dikirim ya, nanti si bagian keuangan atau si accounting ini bisa melihat jawabannya di sini ya, berupa file Excel.
ya. Nah, ini ya nomor rekening, nama dan lain-lain. Jadi ini nanti data di sini tinggal di copy saja ya. Untuk mengontrolnya nanti si bagian ya keuangan ya mengcopy data yang sudah terinput oleh pelaksana di sini ya, di copy nanti dimasukkan ke sini ya. Dia akan otomatis datanya akan terbaca seperti itu ya. Nah, itu adalah satu sistem setorannya. Jadi ada manual ya, misalkan pakai laptop di tempat ya, tapi kalau di bank sampah kayaknya agak-agak ini ya kalau pakai laptop. Jadi lebih praktis pakai handphone si pelaksana ya. Jadi manual dengan ini ya. Yang kedua yaitu dengan Google Form ya, yaitu dengan handphone si pelaksana menginputnya ya. Jadi melalui handphone seperti itu ya. Nah, setelah setoran ya, ini saya buat simulasi ya, misalkan Tata Firdaus ya, ini store botol plastik ya, jumlahnya 5 kg, terus ada juga yang plastik campuran berarti belum disortir ya, 10 gram ya, terus plastik cup yang bening ya, sudah disortir 5 gram. Cukup input sini saja, jadi nggak perlu pusing-pusing nanti rekapnya gimana ya, menghitungnya bagaimana, nggak perlu ya. Aplikasi ini akan secara otomatis menghitung, mengkalkulasi ya. Oke, selanjutnya ya, transaksi selanjutnya yaitu penjualan. Tentunya kita sudah dapat dari nasabah kita ya, sampah-sampah yang terkumpul dan sudah disortir, dan yang waktu campuran pun bisa disortir sama pegawai ya. Nah, supaya ketika dijual harganya lebih tinggi seperti itu. Nah, bagaimana input pemenjualannya? Ini diklik dulu ya, pemenjualan ya, form seperti ini, ada tanggal, ada pembelinya siapa ya, misalkan yang bayarnya mungkin beda-beda, itu bebas ya. Terus kode sampahnya apa ya, sesuai dengan master kode sampah disamakan, beratnya berapa kilo dan nilai rupiahnya berapa ya, serta penerimanya seberapa ya, maaf ya. Setelah diisi semua ya, ini kita simpan saja. Jadi semuanya setelah diisi jangan lupa simpan ya. Nah, ini pun sama, penjualan pun ya bisa diinput manual seperti ini atau dengan menggunakan link yang sudah disediakan ya, atau kita buat ya. Contoh di sini saya sudah buat juga ya. Kalau ini tadi form penerimaan, sekarang adalah form penjualan ya. Ya, tujuannya apa? Supaya lebih praktis gitu ya. Jadi si petugas tuh nggak perlu bawa laptop ya ke bank sampah gitu. Jadi cukup pakai handphone, karena memang sekarang tuh zaman smartphone ya. Siapa orang yang nggak punya smartphone, kayaknya hari gini nggak punya smartphone gitu ya. Jadi pasti punya ya. Lihat, ini nanti pilih ya pembelinya siapa ya, terus jenis sampah yang dijual apa. Nah, ini ada pilihan semua ya. Terus beratnya berapa ya, jumlah rupiahnya berapa, penerimanya berapa. Sama ya, ini pun setelah dicatat di sini ya, di handphone si petugas ya. Nanti si bagian keuangan bisa mengontrol ya di sini ya datanya ya, di spreadsheet ya. Kalau udah diisi nanti keluar seperti data-datanya nanti keluar di sini seperti Microsoft Excel. Nah, ini ya, membeli, jenis sampah, berat, jumlah ya. Nah, nanti di copy dan dimasukkan ke sini ya. Sama persis dengan menginput setoran ya. Setelah di copy, disimpan ya, nanti kita kembali ke home ya. Nah, ini menu utama ya. Sudah, setoran sudah, penjualan sudah ya. Selanjutnya adalah biaya operasional ya. Biaya operasional ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita menggunakan sistem bagi hasil ya. Jadi dalam biaya operasional ini misalkan untuk beli makan ya atau apa, masuknya ke dana alokasi cadangan ini ya. Nah, ini tuh kita lihat dulu
Jadi kalau misalkan pembelian konsumsi ini masuk ke dana operasional ya. Jadi ini jenisnya, ini keterangan detailnya di sini ya. Penerima atau pencatatnya siapa ya, jumlahnya berapa, seperti itu ya. Jadi di input saja ya di pengeluaran ya. Dan ini pun sama, kebetulan kalau ini link Google Form saya belum bikin ya. Tapi nanti bisa dibikin. Jadi nanti si pelaksana itu ketika melakukan tugasnya ya, ketika ada pengeluaran tinggal dicatat aja di handphone ya. Oh ini penerimaan, catat di handphone ya. Terus ada ini ada penjualan, dicatat di handphone. Nah si bendahara ataupun ketua cukup memantau secara online ya perkembangan dari bank sampah ini, seperti itu ya. Oke, sudah selesai ya, kita input semua pengeluarannya ya, penerimaan sampah, penjualan sampah, dan biaya-biaya yang dikeluarkan ya. Nah kalau sudah ya, kita kembali ke menu utama ya. Nah tentunya yang ketiga yaitu laporan ya, rekap yang biasanya diperlukan ya. Laporan ini tujuannya untuk apa ya? Buat untuk laporan pertanggungjawaban ya, dan juga untuk menganalisa ya. Nah laporan yang pertama ya di sini adalah laporan setoran ya. Laporan setoran itu isinya apa saja ya, kita lihat di sini ya. Jadi rekap keseluruhan transaksi ya dari setoran nasabah dengan klasifikasinya dan jumlah totalnya. Jadi ini nanti total yang diterima di bank sampah dalam suatu periode tertentu. Ya misalkan 2021 anggaplah misalkan sampai dengan bulan ini ya, up to date sampai bulan ini seperti itu. Lihat ya, ini jadi grand total ada 20 kg ya. Nah ini nanti mungkin bisa dilaporkan ya untuk misalkan di laporan daya serap sampah di KRL ke kecamatan ya, cukup lihat di sini aja, jadi nggak perlu rekap lagi. Kalau sudah diisi semua ya, dijalankan tadi prosedur inputnya, prosedur outputnya, maka kita sudah bisa lihat berapa sih daya serapnya, seperti itu. Nah ini adalah rekap penerimaan sampah dari dari nasabah ya. Terus yang kedua di sini adalah rekap penjualan, dan ini pun tidak kalah penting ya, karena tidak semuanya setoran sampah ini akan terjual gitu ya. Nah yang sudah terjual ya, dan itulah nantinya akan dibagi hasilkan ya kepada nasabah ya. Kita lihat seperti apa ya laporannya. Nah ini ya, di sini jenis sampahnya ya, ada kode ya, di sini jumlah secara keseluruhan kilogramnya ya. Terus ini adalah jumlah yang tadi diinput penjualannya ya. Dan ini adalah jumlah alokasi yang tadi disepakati ya. Kalau di sini dari KRL Bersemi ya, kesepakatannya misalkan untuk nasabah 60% ya. Nah ini bisa berubah ya, bisa custom gitu, tinggal dirubah aja, nanti otomatis nilainya akan berubah ya. Terus untuk pengurus 15% ya, dana cadangan 15%, dan kas RT atau RW 10%. Nah contoh misalkan ini ya, jadi botol plastik sebesar jual 20.000. Nah ini adalah yang akan dibagikan ke nasabah 12.000 ya. Nanti yang sudah ngirim, yang sudah disortir ya, ini dibagi-bagi 12.000 ini ya keseluruhan nasabah. Yang tentunya kalau misalkan sudah banyak ya, ini angkanya juga nggak segini ya, kebetulan ini simulasi saja ya. Terus di sini 3% ya untuk 15% untuk pengurus atau sebesar 3.000 gitu ya. Inilah adalah secara detail ya, yaitu rekap penjualan sampahnya, dari rekapnya dan alokasi ke sistem bagi hasilnya. Nah secara totalnya ini ya, ini omset totalnya ya, terus kilogramnya ini ya, dan ini untuk nasabahnya sebesar 43 ya, dan ini 12.000 pengurus ya, 1150 dana cadangan ya, dan kas RT sebesar 10% yaitu 7.500 ya. Nah sekali lagi bahwa sistem ini akan mengolah secara otomatis ya, secara otomatis ya, jadi tidak perlu repot-repot lagi ya. Oke, kita lihat di sini. Oke.
Jadi laporan ini cukup membantu ya, dan tinggal nanti kalau mau di print juga tinggal di print aja ya, jadi nggak perlu repot-repot lagi ya. Nah setelah laporan penjualan ya, yang tidak kalah penting ini kita adalah rekap rugi laba ya, atau pemasukan dan pengeluaran ya. Kita lihat tadi karena penjualannya baru plastik saja, kategori plastik ya, ini akan otomatis ya masuk ke sini angkanya ya, 75.000 ya, aktualnya juga 75.000 karena memang yang dijual. Jadi ini ada plan, ada actual ya. Kenapa ada plan, ada actual? Karena di sini dalam biayanya atau pengeluarannya ya, di sini akan otomatis dihitung secara proporsional sesuai dengan ketentuan ya. Tadi sini 15% ya. Terus nasabahnya 60%, kas RT-nya 10% atau kas RW ya kalau misalkan ini di tingkat RW, dan operasionalnya 15%. Nah di sini akan otomatis ya ngeling, sama sekali lagi tidak perlu menghitung-hitung ya, tinggal klik menunya ya, ini akan keluar ya. Nah kalau actualnya ini lebih ke arah bagi hasil pengurus ya. Ini ada transaksi di biaya operasional tadi ya, di sini misalkan nih pengurus 20 ya. Harusnya sih pengeluaran ini misalkan pengurus tidak boleh melebihi dari alokasi yang sudah ada ya. Gitu. Biaya operasional juga sama harusnya begitu ya. Nanti tapi kalau misalkan lebih ya, maka di sini di rugi laba ini akan otomatis minus seperti itu ya. Ini hanya simulasi saja, sekali lagi simulasi ya. Jadi kalau misalnya harusnya kalau realnya tidak seperti ini ya, tidak minus, karena nggak mungkin nih misalkan budget nasabahnya 43 tapi dibagiin ke nasabah 100.000 gitu ya, tidak mungkin seperti itu. Nah selanjutnya selain laporan penerimaan dan pengeluaran ya, yaitu rekap bagi hasil nasabah ya. Kalau ini kan tadi totalnya 43 itu buat siapa aja sih seperti dia, terus siapa sih yang dapat, yang lebih besar atau yang lebih kecil ya. Nah ini langsung ke bagi hasil nasabah ya. Nah kita lihat di sini ya, ini pun bagi hasil nasabah ini ya, kita lihat nih semua. Tadi ada yang nabung misalkan Julfikar, dia di plastik. Nah ini total plastik ya, jadi dia dapatnya 13.000 ya. Kalau misalkan dia pernah nabung logam, kaca, kertas, di sini totalnya akan kelihatan berapa ya. Itu. Dan ini bisa dilihat kalau pengen detail dibuka di sini. Nah ini ya. Dia PC 9 berarti plastik campur. Ya dia ada 10 kg plastik campur ya. Dan totalnya pun kita pengen tahu logam ini berapa sih bagi hasilnya. Nah ini kita kelihatan, nah, sama kan. Tadi 43A, nah ini sama di plastik saja berarti di 43. Nah ya, jadi dengan aplikasi ini mudah-mudahan bisa membantu ya para rekan-rekan penggiat lingkungan ya, khususnya di bank sampah ya, untuk mengelola administrasi ya. Nah kebetulan untuk sekali lagi di KRA Besmi ini menggunakan sistem bagi hasil, jadi hasil penjualannya yang kita bagi ya sesuai dengan alokasi yang sudah disepakati ya. Dan saya akan membagikan ya aplikasi ini secara gratis ya kepada rekan-rekan semua yang mungkin membutuhkan atau mau mempelajari ya, yang tentunya bahwa aplikasi ini pun masih ada kekurangan ya, karena memang takutnya ada beberapa rumus-rumus yang memang kurang lengkap ya. Itu saya sangat menunggu saran ya atau masukannya begitu ya. Nah untuk dibagikan cara gratis ya, bagaimana caranya ya? Caranya sangat gampang ya. Yang pertama, nanti jangan lupa untuk like ya and share video aplikasi bank sampah ini ya. Terus yang kedua ya, di capture ya dan dikirim ke email ya, ke email link yang saya nanti cantumkan di video ya, di bawah video ini ya. Nanti setelah kirim ya, saya akan mengirim balik yaitu link download dari aplikasi bank sampah ini ya.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat begitu. Sekali lagi programnya gratis ya. Tidak dipungut bayaran ya. Tetapi kalau misalkan ada mau customize, nah itu beda lagi ya. Dan saya pun kalau misalkan ada rekan-rekan yang memang mau mau di training ya cara mengoperasikannya atau di ada pelatihan begitu ya, siap ya, nanti tinggal diatur waktunya saja. Kalau memang nanti saya ada waktu luang dan kita bisa lakukan pelatihan di tempat Bapak Ibu sekalian. Kalau memang yang dekat ya, masih Kabupaten Bogor lah ya. Baik, itu saja ya mungkin persembahan dari saya ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa membantu para rekan-rekan sekalian ya. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Sekali lagi salam hijau, salam Pancakarsa. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.